atau yang biasa disapa Jenu. Ya. Ya. Jenu singkatan dari apa tuh Jenu? Jenderal Kubu. Oh, Jenu. Baik, terima kasih Pak Ikhwan atau Jenu. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sirofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka webinar tentang kombinasi herbal Hermani dalam pengobatan stroke. Rahasia proses pemulihan stroke secara alami dengan narasumber Ustadz Andi Hasbi Robi, founder Healthy Mastery Academy. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan pada narasumber kita, yaitu Ustadz Andi Hasbi Robi, untuk memberikan penjelasan tentang tema kombinasi herbal Hermani dalam pengobatan stroke. Kami persilakan Ustadz Mangga. Baik, terima kasih Kang Yandi, admin dari Hermani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilali ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir, sahabat Hermani yang hadir. Malam hari ini ada satu topik menarik yang kita mau bahas terkait tentang stroke karena saya secara pribadi ya telah berpraktek sejak tahun 2004 ya sampai hari ini, dan semenjak 2016 memfokuskan diri untuk menangani penderita stroke. Jadi di 2016 itulah kemudian saya mengambil spesialisasi penanganannya tentang stroke. Gitu. Walaupun penyakit-penyakit yang lain juga kita bisa bantu obati ya, tapi saya lebih memfokuskan diri untuk penanganan stroke. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kita bicara tentang data BPS hari ini, data Riskesda ya, riset kesehatan daerah, di mana penderita stroke di Indonesia itu hari ini jumlahnya sekitar 14 juta orang. Bahkan prevalensinya itu 1 atau 2 orang dari 10 orang. Ya. 1 atau 2 orang dari 10 orang yang berkumpul, diantaranya itu punya potensi terkena stroke. Bayangkan betapa stroke itu sebuah penyakit yang luar biasa besar di Indonesia. Dia seperti gunung es, nggak kelihatan, tapi atasnya, tapi sebenarnya bawahnya besar gitu. Kemudian yang kedua adalah
kenapa stroke ini bisa menjadi besar? Karena ternyata sumbangsih dari diabetes itu juga sangat besar. Orang penderita diabetes hari ini di Indonesia yang tipe 2 itu adalah tipe yang terjadi diabetes karena gaya hidup, karena pola makan yang salah, mageran begitu ya. Itu jumlahnya 40 juta orang di Indonesia loh, bukan di dunia ya. Di Indonesia, 40 juta orang di Indonesia penderita diabetes yang dia bisa diubah sebenarnya, bisa disembuhkan penyakit itu karena tinggal merubah gaya hidup, merubah pola makan, merubah pola pikir, mengkonsumsi herbal dan terapi. Gitu. Nah, maka dari itu, dari jumlah yang penderita stroke-nya, penderita diabetesnya aja 40 juta, ini kan terkonversi gitu ya. Banyak orang yang mengalami diabetes awalnya, lalu kemudian hari ini dia menjadi terkena stroke. Ya, hampir sebagian besar orang kena diabetes, lalu kemudian darahnya jadi kental, lalu kemudian darahnya jadi hipertensi, tekanan darahnya tinggi karena darahnya kental, karena terlalu banyak kandungan gula, akhirnya terjadilah pecah pembuluh darah atau penyumbatan, emboli atau trombotik, ya, atau hemoragik atau iskemik. Nah, ini yang kemudian akhirnya buat saya cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan bahkan. Makanya dari itu sejak tahun 2016 saya mencoba ngambil spesialisasinya di arah sana, di arah terapi stroke, agar banyak orang yang bisa terbantu oleh kita ya untuk mengatasi masalah stroke-nya. Baik karena aktivitasnya sudah tidak bisa berlaku lagi, sudah tidak bisa berjalan normal lagi, lalu kita upayakan mereka-mereka itu bisa kembali di kehidupannya masing-masing gitu ya. Artinya dia bisa aktivitas lagi, dia bisa kerja lagi gitu kan. Dia bisa melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Nah, maka dari itu kemudian di Hermani ini saya mencoba memformulasikan beberapa herbal yang berfungsi untuk mengatasi masalah stroke. Ya. Kalau tadi kita bicara tentang penyebab dari serangan stroke karena hipertensi, karena diabetes, gitu ya. Ada karena kolesterol, ada karena asam urat, tapi sebagian besarnya itu karena diabetes. Akhirnya jadi hipertensi, akhirnya jadi stroke. Gitu. Maka kemudian ini mesti dipahami bahwa kalau dalam pengobatan Islam, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sumber segala penyakit itu berawal dari perut yang kotor, perut yang rusak, perut yang bermasalah. Nah, berarti kalau kita bicara perut yang bermasalah, ini awal atau pangkal mula dari segala sesuatu yang terjadi. Hingga hari ini terjadinya stroke. Berarti kita masih benerin nih, gitu kan ya? Berarti perutnya masih dibenerin. Gimana cara ngebenerin perut? Berarti satu, jaga makan. Maka buat Anda-Anda yang mungkin pernah terkena serangan stroke, boleh ditulis nih di kolom chat, apakah ada di antara Anda hari ini yang mengalami stroke atau punya keluarga penderita stroke, atau tetangga Anda yang mengalami stroke, atau mungkin Anda seorang terapis yang sedang menangani pasien stroke. Nah, boleh tolong ditulis di kolom chat ya, biar saya tahu nih kira-kira seberapa besarkah stroke itu terjadi di keluarga kita, gitu ya. Silakan, boleh ditulis di kolom chat atau ngomong langsung juga boleh. Ada? Suara saya kedengeran jelas ya? Jelas. Bang Yandi? Jelas? Jelas, Oh, iya. jelas. Siap. Oh, ya. Oke, makasih. Nah, jadi
teman-teman semua, sahabat sehat semua, ketika kita bicara saya harus gimana ya ketika saya mau mengobati pasien stroke, berarti harus ada apa namanya penanganan atau terapi yang terintegrasi atau holistik, gitu ya. Nah ini nih, Kang Usman, ada pasien stroke dengan riwayat hipertensi dan diabetes. Diabetesnya dulu yang dibenerin, nanti hipertensinya hilang. Gitu. Pak Ahmad ada keluarga, oke, Bu Ira penderita stroke karena hipertensi. Nah, sekarang kalau misalnya dia nggak diabetes, tapi dia hipertensi aja. Masalahnya di mana ya? Masalahnya salah satunya adanya di ginjal. Gitu. Karena ginjal kita ini dia mengeluarkan sebuah hormon yang bernama kortisol. Nah, hormon kortisol ini adalah hormon yang ketika dia keluar, maka pembuluh darah itu akan menyempit. Gitu. Ketika pembuluh darah menyempit, mengecil ya, bukan menyempit, mengecil, maka tekanan dari jantung itu akan lebih kuat. Gitu. Kayak misalnya nih pompa air, ini ada pipa di sini. Kalau pipanya besar, maka tekanannya kecil. Tapi kalau pipanya lebih kecil, tekanannya makin besar. Gitu ya. Nah, maka kemudian itu juga yang berlaku kepada tubuh kita. Ketika jantung kita mompanya kuat, tapi pembuluh darahnya mengecil karena ada hormon kortisol yang keluar dari ginjal, maka yang terjadi adalah tensinya naik. Gitu. Terjadi tensinya naik. Nah, maka kemudian berarti harus diobatin lagi ginjalnya. Kenapa ginjalnya bermasalah? Ya karena lambungnya masalah. Balik-balik lagi ke lambung tuh. Gitu ya. Balik lagi ke lambung. Kalau kita mau ngikutin pengobatan itu kan ada protokolnya, ada SOP-nya gitu ya, standar operasional prosedurnya. Nah, kalau kita ngikutin SOP-nya pengobatan Islam, ya kita mesti lihat siapa guru pengobatan Islam. Ya Rasulullah SAW gitu. Nah, Rasulullah sudah mengatakan bahwa sumber segala penyakit adanya di perut. Gitu. Perut yang buruk berarti perutnya dibenerin supaya jadi baik. Gitu kan ya? Nah, lalu kemudian ketika perutnya diperbaiki, maka proses penyerapan nutrisinya berjalan lancar, berjalan maksimal, berjalan bagus. Ketika nutrisinya masuk, herbal-herbal yang diberikan itu punya pengaruh kepada organ-organ atau sel-sel yang ada di tubuh manusia. Gitu. Jadi alurnya tuh kita mesti mengikuti alur yang sesuai fitrahnya gitu. Jangan langsung ngambil di ujung. Apa itu? Langsung diterapi aja, langsung minum obat aja. Nggak bisa, benerin dulu nih. Lambungnya kan gini loh ya. Teman-teman, bayangkan ketika ada sebuah kampung. Di kampung ini banyak orang. Lalu mereka kelaparan. Oke, lalu mereka kelaparan. Nah, untuk bisa menuju ke kampung itu hanya ada sungai. Nggak bisa jalan kaki karena itu rawa-rawa begitu ya. Dia hanya lewat pakai perahu, hanya pakai sungai. Tapi ternyata sungainya itu airnya kering gitu. Ya, airnya kering tuh, nggak bisa apa namanya? Ada airnya tapi nggak bisa dilewatin oleh perahu. Kalau jalan kaki, ya jalan kakinya akhirnya jadi susah karena ada ular segala macam gitu ya. Padahal ada makanan di perahu itu banyak. Lalu gimana caranya? Supaya makanan ini bisa sampai atau sembako ini bisa sampai ke perkampungan tersebut. Ya, jalur proses menuju ke kampung itu yang tadi airnya itu sedikit, itu harus diairi lagi, kan gitu ya. Harus diairi lagi. Agar apa? Agar makanan yang mau dibawa ke kampung itu bisa sampai ke masyarakat di sana. Sama prosesnya dengan tubuh kita. Makanya banyak orang yang dia minum obat seumur hidup, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia minum obat hipertensi seumur hidup, tapi tensinya nggak turun-turun. Gitu. Kenapa begitu? Karena lambungnya bermasalah.
usus halus sebagai pintu masuk nutrisi itu juga bermasalah. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ada sebuah alat ya yang bisa mendiagnosis kondisi kondisi tubuh manusia ya, cukup di-scan aja tangannya lalu terbacalah seluruh kondisi tubuh manusia, di sana ada usus halus. Nah, usus halus ya, kalau usus halusnya berwarna kuning atau merah indikatornya, udah itu mau dikasih herbal apapun, makanan sebagus apapun, ya nggak bisa masuk tuh. Karena pintu masuknya bermasalah. Gitu ya. Nah, jadi ketika lambungnya bermasalah, ya pasti yang lainnya bermasalah. Gitu. Ini kata Ibu atau Bapak nih. Zue. Manusia sehat adalah yang seluruh selnya mendapat makan. Betul. Jika lambung bermasalah, maka sel tidak mendapatkan makanan. Akhirnya muncul degeneratif. Betul. Jadi kita itu ngasih makan bukan untuk mulut kita. Kita itu ngasih makan terhadap 60 sampai 100 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh manusia ini jumlah selnya 60 sampai 100 triliun sel. Bayangkan ya. Jadi kita nggak ngasih makan satu persatu tuh, tapi triliunan ya, 60 sampai 100 triliun sel yang kita kasih makan. Sel itu nggak kenal dengan yang namanya nasi goreng, nggak kenal dengan yang namanya soto kambing. Dia itu mengenalnya ya asam amino gitu ya, ada glukosa, ada vitamin, mineral dan lain-lain gitu. Tapi kalau lambungnya bermasalah, maka mesti dibenerin. Berarti masuknya dibenerin. Nah, maka dari itu kemudian saya membuat yang namanya madu good relief ya. Nih madu good relief ini juga masih saya minum nih. Ini madu good relief. Ini udah madu yang keberapa nih? Saya minum di rumah. Jadi komposisinya madu good relief ini salah satunya itu ada kunyit, ada temulawak. Gitu ya. Ada jahe di sana gitu. Ada peppermint juga di sana gitu ya. Supaya apa? Ada lada hitam juga di sana. Supaya apa? Supaya lambung kita ini jadi hangat, lambung kita ini pH-nya jadi sesuai dengan fitrahnya. Jadi pH lambung itu jangan dinetralkan. pH lambung tidak boleh dinetralkan. pH lambung itu harus asam. Semakin pH lambung dinetralkan, maka semakin bermasalah lambungnya. Bisa muncul diabetes, tumor, kanker, kista, miom, dan lain sebagainya. Ketika pH lambung. Sepertinya Ustadz terpental nih. Sebentar, kita sambil menunggu ya. Nggak apa-apa. Jadi, sahabat-sahabat di mana saja berada, melanjutkan tentang madu good relief. Jadi madu good relief ini sangat banyak manfaatnya sekali. Sudah masuk, Tad? Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Sinyalnya tiba-tiba hilang. Masya Allah. Lanjut, Tad. Masya Allah, ada saya Mudrik. Mudrika juga nih. Alhamdulillah, ini dari Bekasi. Ya, insya Allah kita akan ada workshop pijat stroke di Bekasi. Nanti infonya akan disampaikan oleh Jenwu ya terkait hal itu. Jadi teman-teman semua, tadi saya sampai di bagaimana cara tutorial ya atau SOP kita dalam menangani penderita stroke atau kita sedang mengobati pasien stroke atau mungkin diri kita sendiri sedang mengalami stroke, maka apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, benerin lambungnya. Karena kalau lambungnya nggak bener, makanan yang dimasuk dalam bentuk apapun, herbal yang diberikan sebagus apapun, itu pasti akan mentah lagi, pasti akan kebuang lagi. Gitu. Karena lambungnya masalah. Maka saya buat yang namanya madu good relief. Ngebenerin lambungnya. Benerin lambungnya, yang lainnya insya Allah sehat. Gitu. Satu itu. Nah ternyata
Madu good relief ini, ya, good itu kan pencernaan, relief itu perbaikan. Jadi madu good relief ini ternyata juga memiliki khasiat yang luar biasa, Masya Allah, itu untuk mengatasi masalah GERD, masalah mah kronis, ya, masalah tukak lambung, ya, dan lain-lain. Dan bagi mereka-mereka, para wanita-wanita yang sering mengalami nyeri haid, nah, minum madu good relief itu juga sangat efektif untuk mengatasi nyeri haidnya, gitu ya, nyeri haidnya. Satu, madu good relief ini yang menurut saya wajib diminum bagi penderita stroke. Kemudian yang kedua, ada namanya madu motion. Nah, madu motion ini adalah madu yang saya formulasikan dengan 18 jenis, ya, herbal, termasuk madunya itu sendiri. Gitu, ada 18 jenis herbal. Ada sisik kulit, sisik naga gitu ya, kulit pohon ya. Ada kulit pohon duet, ada macam-macam lah ya. Gitu. Disatukan di sini. Pak, terus kok ada 2 madu gitu? Iya, karena ini peruntukannya untuk lambung, ini peruntukannya untuk penanganan diabetes, stroke, asam urat, kolesterol, atau penyakit-penyakit degeneratif. Namanya motion. Motion itu kan bergerak gitu ya. Motion honey ya. Jadi inilah yang disebut madu yang bisa difokuskan kepada penderita stroke gitu. Ini madu terlengkap yang ada di Hermani. Isinya 18 jenis herbal, termasuk madunya itu sendiri. Gitu. Lalu kemudian kenapa semuanya berbasis madu? Karena, sahabat sehat, madu itu sesuai dengan ayat Qur'annya, ya, di dalam perut lebah itu ada cairan yang keluar dan itu obat dari segala penyakit. Bisa menyembuhkan apapun. Ya, kenapa tidak kita gunakan madu itu dalam proses pengobatan dengan dosis yang sesuai aturan, gitu. Ketika, dan hebatnya lagi madu ini, ketika dia dicampur dengan herbal, dia di-blend dengan herbal, ternyata khasiat herbal itu sendiri bisa naik jadi 4 kali lipat dari khasiat herbalnya itu sendiri. Tuh. Nah, dia bisa mengekstraksi zat-zat aktif, ya, yang ada di herbal itu, terserap ke madunya itu, ketarik keluar ke madunya itu. Makanya kemudian madunya itu lama-lama jadi encer. Padahal aslinya nggak encer nih. Karena apa? Karena ketika ditambahkan herbal, herbalnya itu zat aktif herbalnya keluar jadinya terserap ke madunya itu. Maka ketika kita minum madunya, Masya Allah, ya, efeknya bisa sangat cepat sekali, ya. Nah, ini namanya madu motion. Terus cara minumnya gimana? Misalnya ini ada madu motion, ada madu good relief. Cara minumnya mudah aja. Kalau misalnya ini diminum dua-duanya, maka dosis masing-masing adalah 2 sendok, 2 sendok. 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya pas madu good relief-nya habis nih, tinggal madu motion, lagi mesen lagi nih, belum nyampe madu good relief-nya, maka minum madu motion-nya itu menjadi 3 kali sehari, 3 sendok. Gitu. 3 kali sehari tapi 3 sendok. Nanti kalau udah datang madu good relief-nya, dua-dua ini minum lagi, maka ini 2 sendok, ini 2 sendok. Gitu. Lalu kemudian berapa lama saya mengkonsumsi, kan begitu. Banyak orang yang nanya, saya minumnya berapa lama? Padahal kadang kita nggak nih. Yang nanya itu kadang ternyata udah sakit bertahun-tahun gitu. Dan minum obat terus-terusan. Ketika minum madu, ketika minum herbal, nanyanya mau bisa sampai kapan? Pertama, proses pemulihan degenerasi, ya, proses perbaikan sel di orang sehat itu berjalan 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan, kalau kita sehat, orang sehat nih, minum herbal agar regenerasi selnya baik, minimalnya 3 bulan. Lalu bagaimana dengan penderita stroke? Jangan dulu deh ke penderita stroke, tapi ke orang di usia 40 tahun ke atas. Mereka yang berusia 40 tahun ke atas, efektivitas regenerasi selnya itu makin menurun tuh. Misalnya nih, sel itu kan ada usianya ya. Ada yang 2 hari sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kayak sel darah 120 hari,
90 sampai 120 hari. Ketika sel darah ini meregenerasi, lalu kemudian nutrisinya kurang, maka sel yang mati 100.000 sel mati, harusnya dia hidupnya 100.000 sel lagi. Tapi ternyata yang hidup cuma 40.000 sel. Gitu, yang beregenerasi cuma 40.000. Berarti ada defisit 60.000 sel. Kalau per 3 bulan sekali defisit 60.000 sel, bayangkan berapa tahun sel-sel kita akan mati. Lama-lama organnya akan mati, terjadi penyakit yang namanya degeneratif. Gagal jantung, aterosklerosis, ya. Kemudian kerapuhan pembuluh darah, kemudian pankreas rusak, ginjal, jantung dan segala macam. Nah, itulah makanya kemudian ketika seseorang mengkonsumsi herbal, saya selalu menyarankan minimalnya 3 bulan. Dan dikonsumsi terus-menerus selama 3 bulan itu. Jangan putus. Kenapa? Karena ketika nanti ada regenerasi sel itu terjadi, maka sel ini sudah cukup makannya, maka kemudian dia bisa meregenerasi secara lebih baik. Gitu. Sama lah kayak seorang ibu, ibu proses kehamilan. Dia nggak makan nutrisi yang baik, nggak makan makanan yang bergizi, dia pekerja keras, kemudian hidup di lingkungan yang polusi. Apa yang terjadi ketika anak itu lahir? Bisa terjadi kecacatan, bisa terjadi prematur, bahkan bisa terjadi kematian. Sama ketika sel itu juga begitu. Ketika sel itu dia mau melahirkan, mau lahir, sel ini mau lahir kembali, mau meregenerasi kembali, tapi ternyata nutrisinya kurang, begitu ya, maka lahirlah sel-sel yang cacat. Nah, sel yang cacat inilah kemudian bisa menjadi penyebab yang namanya tumor, kanker, kista, miom, lipoma, dan lain sebagainya. Gitu. So, benerin lambungnya. Dengan apa? Madu Gutrelin. Setelah itu, benerin pembuluh darahnya. Benerin pembuluh darahnya, benerin jantungnya, benerin pankreasnya, gitu ya. Dengan apa? Dengan Madu Motion. Jadi dua-dua ini, bisa nggak ini dicampur jadi satu ke sini? Ya, bisa aja. Silakan aja. Tapi kan udah jadi dua. Mengapain nyampur-nyampur? Satu-satu aja. Tapi diminum barengan. Toh nanti di perutnya kecampur juga. Kan gitu ya. Oke. Nah, saya sambil izin kalau misalnya nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab belakangan ya. Kemudian yang ketiga, saya bikin rendeman. Kan gini, banyak orang-orang stroke yang dia butuh diterapi. Tapi kemudian uangnya terbatas karena terapi stroke juga tidak murah. Mau datang ke tempat terapinya kita perlu effort, harus ada orang yang nganter ya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kalau mendatangkan terapisnya juga biayanya tidak sedikit. Maka kemudian saya membuat sebuah formulasi rendeman namanya Jarentaki, jamu rendeman tangan dan kaki. Di mana Jarentaki ini teman-teman komposisinya itu mulai dari temulawak, ada jahe putih, ada sambung nyowo dan lain sebagainya. Dia punya mekanisme kerja yang cukup unik. Ya, jadi dia direndam di air yang telah dicampur dengan es batu selama 15 menit aja. Ini bisa dilakukan di rumah nih. Sore pagi sore sambil baca Quran, sambil nonton TV, sambil santai dengan keluarga, bikin gitu ya. Minta tolong dibikinkan es batu dengan air campurannya. Lalu kakinya direndam 15 menit. Nanti setelah kaki baru tangannya direndam 15 menit. Mekanisme kerjanya luar biasa unik. Pertama, di efek 5 menit pertama itu akan ada rasa menggigit karena dingin. Ya, agak sakit tuh, gitu karena dingin. Lalu setelah 5 menit, darah itu kan akan seperti mati rasa nih di ujung-ujung ini. Gitu ya, karena dinginnya itu tadi. Bahasanya mungkin apa namanya, hipotermia lokal begitu ya. Maka otak ini akan merespon, oh ada anggota tubuh kita yang mengalami kekurangan oksigen dan kekurangan darah di kaki atau di tangan.
maka otak itu akan distimulasi untuk mengirimkan darah sebanyak-banyaknya ke area itu, ke area tangan atau ke area kaki. Gitu. Akhirnya yang ada sumbatan di pembuluh darah di daerah tangan, ada sumbatan pembuluh darah di daerah kaki, itu akan apa namanya ya? Kedorong sumbatan itu sampai dia jadi terurai. Gitu. Maka setelah 5 menit kedua dan seterusnya sampai di 10 menit, ya, di 10 menit terakhir mulai rasa dingin itu berkurang. Kenapa rasa dinginnya berkurang? Karena darahnya udah ngalir ke bawah. Karena darahnya udah ngalir ke bawah, darahnya udah jalan, gitu ya. Maka sensasi yang tadi dingin banget itu sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Gitu. Tubuh sudah bisa beradaptasi dengan itu. Tapi sumbatan-sumbatannya sudah apa namanya? Dia bisa terurai gitu ya di tangan dan kaki. Nggak perlu dipijit-pijit gitu ya. Nggak perlu panggil-panggil terapis gitu ya. Mungkin bisa sepekan 2 kali gitu ya terapisnya. Tapi kan yang rendeman ini bisa dilakukan setiap hari, pagi sore pagi sore. Tangan dan kaki, fokus di tangan dan kaki. Direndam tangan sama kakinya dari ramuan yang sama. Jadi ramuan ini dibikin pagi. Ketika ramuan ini dibikin pagi cukup 2 sendok. Ramuannya cuma 2 sendok aja, campur air 2 liter, es batunya 1 kilo. Es batunya dihancurin. Lalu kemudian sore hari setelah ini tadi dicampur rendeman pagi ya, sore hari airnya dibuang sedikit, tinggal tambah es batu saja, lalu diaduk lagi tuh ramuannya. Jadi nggak perlu bikin ramuan baru. Berarti 1 hari itu cukup 2 sendok ramuannya. Gitu. Dan ternyata gangguan masalah saraf kejepit, ya, kemudian hipertensi, asam urat, kebas, sakit kepala, encok rematik, lemah syahwat, sakit lambung, gangguan jantung, sakit pinggang, sakit otot, Parkinson, insya Allah bisa diobati dengan jarum kaki. Masya Allah ya, gitu. Ini terapi mandiri. Ya. Cukup diambil di situ? Belum, masih ada. Karena setelah itu tangan dan kakinya ini otot-ototnya harus direlaksasi, harus diberi kekuatan. Supaya kan kalau stroke itu ada 2 pilihan. Dia lunglai itu tangannya jatuh, nggak bisa ngangkat. Diangkat begini nggak bisa, gitu ya. Atau yang kedua, tangannya spastik. Gini naik. Salaman, balik lagi dia. Sini, balik lagi. Nah, spastik dia. Ya, karena ototnya memendek. Otot bagian dalamnya memendek, gitu. Maka kemudian baru 1 bulan ini saya mengeluarkan sebuah minyak. Ini formulasi herbalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis herbal dan ada essential oil. Ya, di mana essential oil itu harganya per tetes gitu, per mili, per 1 mili ya. Itu lumayan ya. Ini diapain? Ini dioleskan di tangan sama kaki yang mengalami kelumpuhan. Baik lumpuhnya lunglai ataupun lumpuhnya spastik. Namanya minyak Zen Elixir. Ini cukup dibalur aja nih. Dibalur misalnya tangan kiri yang stroke ya. Ini dibalur ya. Lalu dipijat-pijat ringan. Pijat ringan aja ya. Saya nggak perlu ini apa namanya pijatan kayak gimana nggak, pijat ringan aja dulu ya kan, pijat ringan semua nih ujung-ujung jarinya kena gitu ya semua. Nah tangan sampai sini ya gitu dikasih minyak semua, dibalur minyak tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel gitu ya, tipis-tipis bisa. Setelah itu selesai kaki, habis itu udah biarkan minyak ini meresap. Berapa kali menggunakan minyak Zen Elixir ini? 3 sampai 5 kali. Ya, minyak Zen Elixir. Gunakan 3 sampai 5 kali. Ini ada salah satu testimoninya itu namanya Opung Johan ya. Beliau kena stroke itu karena kecelakaan. Ya, Opung Johan ada di sini. Beliau sering bercerita kepada kita gitu. Sekarang sudah mulai latihan berjalan nih, Masya Allah ya. Opung Johan ada di sini. Nanti Jenwu mungkin bisa minta testimoninya sedikit. Jadi, Bapak Ibu semua, saya membuat beberapa
fokus dalam pengobatan stroke. Satu, mencetak para spesialis-spesialis stroke di Healthy Mastery Academy. Kita sudah bikin beberapa angkatan training spesialis stroke ya selama 5 hari, 3 hari online, 2 hari offline. Offline-nya full dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Lalu kemudian ada pembinaannya 6 bulan untuk menjadi spesialis terapi stroke. Yang kedua, saya mikirin juga buat pasien stroke-nya nih. Pasien stroke ini kan ya mungkin ada rezekinya bisa manggil terapi stroke. Tapi kalau nggak ada rezekinya terus harus bagaimana? Ya, kita kasih temennya di rumah tuh ini. Minyak Zen Elixir ini ya buat pijat-pijat ringan sendiri di rumah, bisa lakukan buat keluarga ya. Kemudian yang kedua Jaren Taki buat rendem-rendem kaki sama tangan pagi dan sore. Kemudian madu Good Relief buat perbaikan lambungnya biar nutrisinya gampang masuk, nutrisinya bisa terserap baik, lambungnya sehat, lalu perbaikan organ dalamnya baik pembuluh darah, jantung, pankreas, ya, ginjal, empedu dan lain sebagainya itu dengan madu motion. Jadi 4 hero, 4 produk ini bisa saya meyakini ya itu bisa membantu Anda untuk melakukan pengobatan stroke di rumah ataupun buat teman-teman terapis yang bisa merekomendasikan atau meresepkan ini kepada pasien Anda. Nggak usah khawatir teman-teman terapis ketika Anda merekomendasikan ini. Oh berarti nanti pasiennya jadinya nggak ke saya dok. Enggak, tetap akan ke Anda karena pasien itu selalu butuh juga sentuhan-sentuhan. Tapi kadang kan mereka juga butuh melakukan pengobatan sendiri di rumah. Karena ketemu dengan terapis kan cuma 2 jam. Ya kan? Seminggu 3 kali terapinya. Sekali terapi cuma 2 jam. Berarti kan 22 jamnya nggak ketemu kita. Kayak gitu kan? Dalam 1 hari itu. Apalagi kita cuma datang seminggu 3 kali. Maka kita masih ninggalin bekal buat pasien itu supaya dia bisa melakukan terapi itu mandiri. Oke, Jenwu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan nanti akan ada kabar gembira, sahabat sehat, buat Anda semua yang menderita stroke atau memiliki keluarga penderita stroke, atau mungkin Anda seorang terapis yang ingin mengambil spesialisasinya menjadi terapi stroke, ya. Insya Allah tahun ini, mulai bulan ini, saya akan roadshow bersama tim dari Hermani dan HMA ke daerah-daerah untuk berbagi ilmu tentang pijat stroke secara ekspres. Jadi ada shortcut gitu ya. Ada shortcut. Kayak tangan tergenggam begini nih. Ini tangan genggam naik begini yang udah bertahun-tahun ini gimana caranya dia bisa turun. Ini kalau cuma digini-gini aja teman-teman. Ini setahun, 2 tahun nggak bakal bisa turun nih. Dia perlu ada yang namanya terapi khusus. Terapinya bagaimana supaya tangannya bisa kebuka dan bisa nutup lagi begini, bisa menggenggam, bisa turun tangannya, yang turun bisa naik lagi. Kita akan pelajari caranya di workshop pijat stroke khusus nanti yang diadakan oleh Hermani. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Kang Yandi. Silakan Kang Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, terima kasih untuk penjelasan materinya Ustadz Andi Hasbi. Sudah sangat jelas pemaparannya tentang pengobatan kombinasi Hermani untuk penyembuhan penyakit stroke. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan buka mic-nya, silakan boleh bertanya. Mangga. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, waalaikumsalam Bu Ira, silakan Bu. Ya, saya penderita stroke sebelah kanan karena hipertensi, jadi saya kena Februari kemarin. Qadarullah, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa berjalan dan aktivitas mandiri ya. Tapi yang saya rasakan sekarang ini adalah beratnya itu belum hilang, Ustadz.
apakah itu tadi bisa pakai rendaman yang tadi itu? Nah, terus pertanyaan saya itu satu. Yang kedua, apakah obat herbal ini bisa dibarengi dengan obat dokter rumah sakit? Gitu, karena kan saya masih mengkonsumsi obat-obat dari rumah sakit ya, kayak obat saraf, obat vitamin, obat hipertensi. Nah, apakah itu bisa dibarengi dengan madu yang tadi itu? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ya, katsiran. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ira, pertama bisa banget. Jadi Ibu lakukan terapi mandiri pagi dan sore dengan rendaman. Rendaman Jarentaki tadi ya. Memang mungkin di 3 hari pertama Ibu perlu adaptasi yang luar biasa ya karena rasa dingin dan segala macam gitu ya. Nanti kalau Ibu sudah beradaptasi, insya Allah bisa apa namanya pemulihannya lebih cepat. Yang kedua, rutin menggunakan ini baluran minyak Zen Elixir. Ibu balur aja, kan tangan sebelahnya sehat ya Bu ya, Bu Ira. Sehat Ustaz, sehat. Ya kiri sehat, Nah, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Yang kiri itu buat memijat tangan kanannya, diolesin, Hmm, dibalur, lalu dipijat-pijat. Nanti, kalau Ibu tinggal di daerah mana, Bu? daerah Depok Ustaz. Depok. Nah, Depok, iya. nanti kan kita mau ada workshop pijat stroke di Bogor. Di Oke. Bogor, di daerah Cibinong. Itu kan deket Mm. tuh, kalau Oh bisa iya, iya, bisa boleh, boleh. diantar, Ibu Mm, bisa ikut hadir di mm, sana. Cuma 2 mm, jam aja mm. acaranya, tapi langsung fokus kepada praktek pijat tangan dan kaki. Gitu. Oh iya. Praktek langsung pijat tangan dan kaki. Jadi bukan saya yang mijetin para peserta, tapi para peserta itu diajarin cara pijatnya supaya bisa Oh. mijet mandiri atau mungkin buat pijet keluarga gitu yang Mm, mengalami masalah stroke. Nah, itu jawabannya. Jadi sangat bisa banget Ibu ya. mm. Ibu rasa berat itu sebenarnya salah satu faktornya karena perintah kerjanya nggak ada, Bu. Jadi ibu Oh ngerasanya berat. Padahal kan ibu kan kepengen ngegerakin nih, gitu ya. iya, Kan iya. kepengen ngegerakin, kok nggak bisa-bisa bergerak? Bukannya berat, Bu, bukan. Tapi perintah dari otak ibu menggerakkan tangan atau kaki itu belum apa namanya? Masih bukan saya nggak bilang terputus, tapi masih Mm, terhalang, masih terhambat. Makanya perlu ada mm, stimulasi Jarentaki, direndam supaya otak mengirimkan respon di bawah di tangan atau kaki itu ada yang dingin, ada yang kekurangan oksigen, ada kekurangan darah, dikirim darah ke sana. Gitu. Mekanismenya mm, gitu, Bu. Makanya mm. Jarentaki itu penting banget buat teman-teman penderita stroke. Satu. Yang kedua, bisa nggak sih herbal ini, madu ini dikonsumsi barengan dengan obat dokter? Barengan ya, bukan sama-sama diminum bareng dalam waktu yang sama, tapi dikasih jeda. Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Yang bagus 2 Mm. jam. Mana duluan, obat dokter atau madu dulu? Saran saya madu dulu, supaya madu itu bisa terolah dulu dengan baik, gitu ya. Bahkan nanti ketika Mm. obat dokter masuk, itu ada apa namanya? Ada logam berat, ada heavy metal yang tersisa dari obat kimia sintetis ini itu bisa terdegradasi ya oleh madu yang tadi diminum. Jadi begitu Bu Ira Oh iya, baik, ya. baik Ustaz. Iya. Berarti di Mudah-mudahan jeda bisa waktu aja ya, jadi ya. betul Ibu. Ah, Jeda waktu aja. Ibu biasanya minum obat sarafnya 2 kali ya sehari? iya, malam sama Kali. pagi, pagi sama malam maksudnya. 2 kali Iya, sehari, betul. nah itu nanti kalau ini kan 3 kali gitu Bu. Oh, berarti siang bisa sendiri ya dia ya. Pagi sama malamnya dibareng apa dijeda dengan obat ya. Iya, jadi misalnya Ah, malam itu Ibu minum jam berapa biasa? kalau malam saya biasanya habis maghrib Oke, berarti jam biasanya. 4 berarti minumnya. Jam Iya, 4 ya, yang madunya jam 4 gitu, iya, jam 4 atau setengah 5. Siangnya iya, bisa habis makan siang gitu ya, iya, atau makan siang. iya. Paginya jam berapa Ibu minum obat? Biasanya pagi jam 7 saya minum obat. Nah, berarti jam 9, nggak apa-apa dalam Iya. keadaan kosong gitu. Oh Ya, iya, iya, siap. Baik Ustaz, insya Allah. Ya, jazakallah Ustaz. ya Afwan, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Ira. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, terima kasih Ibu Ira. Eh, Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, mangga, atau Ustadz Jenwu Ini mau, yang dari kolom chat ini Kang Yandi nih. ya? Oh Yang iya, dari kolom chat ini ada nih. Saya ada pertanyaan. bacain sekalian ya. Heeh. Ya. Oke. Ada pasien stroke tensi rendah, ada penyumbatan di jantung. Nah, ini minum madu motion. Udah, Oh, minum madu motion, tambahin cuka apel juga lebih bagus ya. Di Hermani belum ada cuka apel. Mudah-mudahan nanti ada herbal cuka apelnya ya. Gitu. Amin, amin. Kemudian dari Bu Ayati, izin ya, bertanya, kalau untuk benjolan di leher seperti gondok atau kelenjar tiroid, ya, apakah ada obat herbal yang dikonsumsi? Pertama, Bu Ayati, bahwa terjadinya kelenjar tiroid atau gondok membesar itu karena satu virus, dua makanan. Berarti pantangan makanannya masih dijaga. Apa itu? Ayam negeri, telur ayam negeri, dan produk turunannya. Ini nggak boleh nih, di talak 3 sudah nih. Ya, apa tuh produk turunannya? Kue, bolu, ya, semua makanan-makanan yang mengandung telur atau ayam. Ya, ayam negeri khususnya ya. Gitu. Itu dulu yang harus dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah apa namanya? Pengawet, pewarna, pengenyal, perasa, penyedap. Waduh, terus saya makannya gimana ini? Makanya mesti herbal, tambahin herbal. Namanya BNI. Batasi, makanannya dibatasin. Kemudian N, nikmati, dinikmatin. Makanan itu dinikmatin, jangan makan sebanyak-banyaknya. Karena makan semakin banyak itu nggak nikmat gitu ya. Makanan-makanan yang mahal-mahal itu makanannya sedikit. Karena dia menikmati makanannya. Gitu. Dan yang terakhir I, BNI, batasi, nikmati, imbangi. Imbanginya dengan apa? Olahraga, dengan minum herbal. Lalu herbalnya apa yang masih dikonsumsi? Pertama, madu pegagan bisa. Atau yang kedua, madu kurma plus. Ya, madu kurma plus. Itu. Lalu gondongannya pakai apa? Pakai MLS. Terapi MLS. Biar rasa nyerinya dan bengkak gondongnya bisa cepat selesai. Gitu ya. Oke. Kemudian ini Pak Ahmad, cocok tidak untuk penderita ginjal? Ini untuk herbal madu yang mana nih Pak Ahmad nih? Dua-duanya insya Allah cocok Pak. Selama kalau misalnya ginjalnya belum bocor atau belum hemodialisis, minumnya bisa normal, dosis normal. Tapi kalau sudah hemodialisis, maka dosisnya diturunkan menjadi 1 sendok teh masing-masing. Gitu ya, 1 sendok teh masing-masing. Nah, Masya Allah, ini ada resumenya. Alhamdulillah. Makasih banyak Kak Zue. Oke, saya kembalikan lagi ke Kang Yandi. Silakan Kang Yandi. Baik, terima kasih Ustadz Andi Hasbi yang telah menjelaskan materi tentang herbal Hermani untuk penyembuhan penyakit stroke. Dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan jelas. Terima kasih yang sudah menghadiri webinar kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kesembuhan Amin. penyakitnya. Mungkin Ya. itu aja ya Ustadz ya. Jenwu masuk ngomong. Silakan Jenu, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yandi yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Salam kenal sebelumnya, nama saya Ikhwan Mustafa Lutfi, panggilan akrabnya Jenwu ya. Jenwu itu
julukan dan gelar dari Ustadz Andi. Namanya Jenderalku. Pada waktu itu saya berulang kali memimpin sebuah IO, kegiatan-kegiatan di luar kota. Ya, alhamdulillah dengan peserta yang cukup banyak, rata-rata hampir 70, bahkan ada yang sampai 80 juga. Alhamdulillah, sebelumnya saya akan memberikan kabar gembira kepada semua kota. Untuk sementara ini, yang baru mendaftar itu baru 4 kota, 4 kota atau 5 kota ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman di sini yang mau mengundang kami, ya bukan saya, mengundang kami. Kami itu berarti ada lebih dari 4 atau 5 orang yang akan datang. Boleh hubungi saya, nomor HP saya sudah ditulis di sana. Mungkin tolong diketik lagi Mas Yani di situ, di kolom komen. Ya, nomor HP saya 085 324 218 007. Diulang Ustaz, 085 324 218 324 324 218 218 007. 087. 07, iya. Jadi buat sahabat sehat di mana saja berada, bisa mengundang kami, yang mana mengundangnya untuk kegiatan namanya workshop pijat stroke, ya. Dan biayanya sangat murah sekali, yang harganya biasanya kit kami pelatihan itu atau workshop itu di kisaran antara 1 juta, sekarang biayanya hanya di bawah 250, ya, murah sekali. Bahkan ada yang paling rendah itu 199 atau 200.000 kurang 1.000. Ya, setiap kota berbeda-beda. Setiap kota berbeda-beda. Untuk sementara yang akan paling dekat itu adalah tanggal 19 Juni di Cirebon. 19 Juni di Cirebon. Tempatnya di sekitaran Sumber ya. Nah, itu kami akan mengadakan di sana jam 15.30. Biayanya 220 kalau di Cirebon. Karena tim akan berangkat dari Sukabumi menuju Cirebon. Kemudian di tanggal 28 di Bogor. Di Bogor 28 pagi hari jam 8. Nah, ini akan ditampilkan layarnya ya. Di Bogor itu pagi hari jam 8 ya. Silakan daftar ke saya saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian masih di tanggal yang sama, yaitu di Bekasi, Sabtu tanggal 28 jamnya sore 15.30 sampai dengan menjelang maghrib. Nah, ini kebetulan Syekh Mudrik Ilyasnya sudah hadir, alhamdulillah Syekh. Terima kasih sudah bisa hadir di webinar ini. Kemudian kami melanjutkan untuk membacakan pengumumannya di tanggal 29-nya di Bandung. Insya Allah di Bandung. Buat sahabat-sahabat sehat di sini yang ada di kota Bandung, keluarganya boleh merapat. Ya, di Bandung ada 2 tempat. Ya, ada 2 tempat. Nah, ini dari Bandung, kemudian satu laginya di Bandung, daerah mana saya kurang apa namanya. Nanti insya Allah info lebih lengkapnya bisa hubungi saya ya. Itu nggak dihidupin. Japri. Nah, insya Allah informasi yang bisa Jenu sampaikan sebelum saya ingin kepada Opung Johan memberikan testimoninya nih. Masya Allah. Biaya di Bogor berapa? Di Bogor itu 199, 200.000 kurang sedikit, kurang Rp1.000, Rp1.000. Alhamdulillah nih sudah tersambung dengan Opung Johan, Masya Allah. Opung Johan, saya jadi mengenalkan beliau ini usianya 74, betul Opung? 74 ya? Benar?
Suaranya diaktifkan belum? Belum aktif, Opung. Oh iya. Oke, usianya berapa, Oh, Opung? bulan ini udah 75. Oh, 75, luar biasa, Masya Ya, Allah. Opung ini sahabat saya waktu pelatihan TSK, Training Instructor Komprehensif, kebetulan kami berdampingan di samping. Nah, beliau adalah seorang terapis juga. Qadarullah dia mengalami kecelakaan dan mengakibatkan stroke. Opung boleh silakan bercerita sedikit bagaimana ya, awalnya, kemudian sekarang sudah berjalan. Silakan Opung. waktu kecelakaan kan kepala kanan saya yang kena tuh sampai berdarah kan. Nah, itu kaki kiri saya sama sekali tidak bisa digerakkan. Ditarik juga berat sekali rasanya. Susah. Lalu setelah datang itu minyak Gen Elixir, kan saya olesin sambil saya terapi. Terus mulailah bisa digerakkan. Bisa digerakkan tapi gerakannya belum mantap, masih melayang ke kanan. Itu kalau saya luruskan, itu kakinya berbelok ke kanan. Tapi sekarang saya sudah mulai berjalan, malah sudah tanpa tongkat juga bisa. Wah, Tapi luar biasa. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. tapi masih pegang tembok saya ya. Iya, bagus Opung. Ya. Untuk keseimbangan ya. Masya Allah. Itu minyak Gen Elixir itu memang saya lihat memang benar-benar bagus itu. Alhamdulillah. Terima kasih Iya. Opung. Masya Allah cepat sehat Opung Ya, ya. amin. Iya. Terima kasih. Iya. Opung, terima kasih sudah memberikan testimoni Ya, yang real ya, Masya Allah. terima kasih. Sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi intinya adalah tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Walaupun usianya Opung Ya, 75 sekarang, dari keterangan dari Ustadz Andi bahwa regenerasi selnya itu sudah sangat lambat ya, Masya Allah. Usia 40 aja udah ya, dikatakan lambat. Apalagi Opung udah 75, ya, tapi dengan semangat itu sel bangkit lagi ya, Opung ya. ya, ya. Iya, iya, betul-betul. Baik, terima kasih Opung Johan sudah memberikan testimoninya dan Sama-sama, Jenu. pengumuman dari Jenwo. Dan ada kabar gembira lagi buat teman-teman yang mau bergabung menjadi distributor. Wah ya, distributor ini ada buku bonusnya, yang mana buku ini sudah banyak diberikan testimoninya. Ini buku asli ciptaan Ustadz Andi. Saya bawaan bukunya. Ini contohnya seperti ini nih. Nanti Ustadz Andi flyernya boleh ditampilkan. Masya Allah. Ini buku luar biasa. Saya sudah membaca. Ya, ini bonus ini. Kalau beli terpisah itu kalau nggak salah harganya 250-an. Nah, cara bergabung dengan distributor itu mendapatkan diskon yang banyak, lebih dari 40%, dengan biaya berapa? Nilainya adalah 25 juta. Tapi karena lagi promo, sekarang menjadi 2.500.000 saja. Wah, Masya Allah. Ini bukunya. Nah, ini promo untuk menjadi distributor. Dari harga 25 juta, sekarang cukup dengan 2.500.000, bonusnya buku yang sudah dirangkum. Ini cetakan yang kedua, edisi penyempurnaan dari cetakan sebelumnya yang sudah terjual lebih dari 500 piece. Ya. Nah, sekarang untuk distributor, yang untuk agennya cukup dengan 1.500.000, yang awalnya 7.500.000, sekarang promo hanya 1,5. Ada bonusnya nggak? Ada bonusnya. Jadi daftarnya gratis, cukup belanja saja. Ya, jadi jangan sampai ada yang bertanya sih, Pak itu 2,5 itu dapat herbal nggak? Apa daftarnya aja? Daftarnya gratis, cukup belanja senilai 2.500.000 untuk distributor. Kemudian daftar untuk agen cukup 1.500.000, yang awalnya 7 juta. Nah, bonusnya adalah
mendapatkan 1 minyak Zen Elixir. Akan ditampilkan. Ini mumpung sudah kesempatan. Dan ditambah lagi bonusnya apa? Berkesempatan mendapatkan logam mulia, motor metik, dan reward utamanya adalah umroh. Nah, setiap pembelanjaan di barang-barang best seller itu mendapatkan poin. Jadi buat teman-teman, untuk info lengkapnya bisa hubungi Jenwu. Ya. Dan kami tidak tidak mengambil keuntungan dari teman-teman, tetapi kami mengurangi keuntungan perusahaan. Yang seharusnya perusahaan itu untungnya 5.000 misal. Kemudian kami sisihkan 2.000 1 sekian perak atau diatur sedemikian rupa supaya teman-teman mendapatkan reward. Nah, ini rewardnya. Nanti dihitung di akhir Desember, akhir tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan buat teman-teman silahkan segera bergabung mumpung ada kesempatan. Ya. Lebih lengkapnya silahkan hubungi Jenwu, tentunya mendapatkan harga diskon yang luar biasa. Ada distributor dan agen. Ini sangat penting sekali untuk membantu proses, ya. Untuk membantu proses, Pak, saya ingin beli belanjanya banyak nih. Kira-kira saya baru harga berapa? Ya udah, Bu, jadi distributor aja. Karena Pak, kami pernah ngirim ke Aceh. Kebetulan keluarganya ada yang sakit. Daripada harganya mahal secara umum, dia belanja menjadi distributor. Masya Allah, ini diskonnya banyak banget. Dia kaget. Namanya Bang Rizal. Bang Rizal hadir nggak ya? Masya Allah. Beliau sering memberikan testimoni juga tuh kayak Opung Johan. Kalau beliau dari Aceh. Gitu ya. Masya Allah. Ini promonya segera dimanfaatkan. Hanya sampai 15 Juni ini. Ya. 15 Juni. Jangan sampai waktunya kehabisan. Tinggal tersisa 5 hari lagi. Bonusnya nih. Nanti kalau bonusnya lewat, ya udah cuma dapat herbalnya doang. Bukunya enggak, minyaknya enggak. Herbalnya aja belanjanya. Alhamdulillah. Ini ya buat teman-teman yang mau info lebih lengkapnya hubungi nomor Jenwu, disimpan. Mau minta informasi lainnya boleh. Tidak dibatasi. Demikian saja, Mas Yandi. Kami kembalikan kepada Mas Yandi. Mangga, silakan Mas Yandi. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Jenwu. Bagi Bapak Ibu yang berminat menjadi distributor atau agen, silakan, mumpung lagi promo sampai tanggal 15. Betul ya, Ustadz ya? Betul. Dan hanya untuk 2.500.000 untuk distributor, hadiahnya buku Sehat Bahagia, dan juga untuk agen itu harganya hanya 1.500.000 promo dari harga 7.500.000. Dan untuk hadiah eksklusifnya itu logam mulia, motor metik, dan paket umroh ya Ustadz ya. Betul, betul. Itu di akhir tahun. Silakan Bapak Ibu yang berminat, monggo hubungi Ustadz Jenwu. Alhamdulillah, webinar kali ini sudah di penghujung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami. Alhamdulillah, kami tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.